Oke kakak semuanya, kabar gembira bagi kakak yang tidak lulus seleksi P3K 2024 yang sudah pengumuman P3K tahap 1 dan tentunya juga nanti juga akan berimbas pada P3K di tahap 2. Bahwasanya saat ini sudah muncul ya, yaitu notifikasi baru di akun SSCSN bagi peserta tidak lulus seleksi P3K 2024. Segera saja cek perubahan akun SSCSN Anda. Di sini sudah ada indikasi sepertinya seluruh honorer nanti akan diangkat P3K 2025 meskipun tidak lulus seleksi ya. Nah, di sini sudah muncul notifikasi pengangkatan P3K pada waktu di SSCSN. Kira-kira informasinya seperti apa dan langkah selanjutnya apa? Silakan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi kakak yang baru pertama kali menemukan Crispy Channel, silakan klik tombol subscribe ya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk saat ini sudah mulai pengumuman kelulusan P3K tahap 1 dan terlebih dahulu untuk kakak yang mendaftar P3K teknis serba kesehatan ini sudah pengumuman ya, dan tentunya merasa kecewa ketika tidak lulus seleksi P3K 2024. Sementara untuk kakak yang sedang menantikan pengumuman kelulusan P3K guru dipantau saja, insya Allah mulai besok pagi sudah pengumuman ya, cek di akun masing-masing dan juga portal web resmi instansi yang kita daftar. Dan bagi kakak yang mungkin sudah pengumuman kelulusan P3K tahap 1, tentunya di sini berdasarkan dari kode yang kita dapatkan pada pengumuman ya, ini adalah bahwasanya di sini untuk peserta seleksi kompetensi yang di sini dinyatakan lulus dan berhak untuk ikut pemberkasan NIPTKK itulah mereka yang mendapatkan kode L ya, entah itu R2-L maupun juga R3-L. Nah, sehingga ketika kakak di sini melihat pada portal pengumuman resmi instansi, maka ketika nama kita di sini R2-L maupun juga R3-L, maka kita ini dinyatakan lulus. Sedangkan di sini untuk R2, R3 yang gak ada L-nya inilah gak lulus ya. Sehingga ketika kakak di sini melihat di akun SSCSN ketika kita tidak lulus seleksi yang sebelumnya, di sinilah kita tampilannya seperti ini. Yaitu seleksi kompetensi P3K, maaf atas nama kita, Anda tidak lulus seleksi JSN. Inilah contoh untuk yang tidak lulus yaitu R2 maupun juga R3 ya. Dan begitu juga dengan nanti seperti adalah R4 ketika pengumuman P3K tahap 2. Namun kabar gembira saat ini dari akun SSCSN yang awalnya di sini tidak lulus seleksi, maaf Anda tidak lulus seleksi JSN 2024, maka di sini status ya itu sudah berganti ya kakak. Nah di sini kalian bisa cek di akun masing-masing yang awalnya nggak lulus, di sini sudah berganti yaitu yang awalnya maaf Anda tidak lulus seleksi JSN 2024 berubah menjadi maaf atas nama kita. Hasil perangkingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi. Nah ini. Nah tentunya ini adalah suatu indikasi sepertinya seluruh peserta dinyatakan lulus seleksi ya. Namun dikarenakan kuota formasinya ini tidak mencukupi alias jumlah formasi lebih sedikit daripada jumlah pendaftar, maka di sini teman-teman itu dari hasil perangkingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi seperti itu. Nah, kira-kira arti apa? Nah, di sini kalau misalkan kita kaitkan dengan informasi-informasi sebelumnya dari BKN dan juga dari Kemenpan RB, ini adalah sepertinya teman-teman yang mendapatkan notifikasi awal yang nggak lulus, berubah menjadi, maaf Anda hasil perangkingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan informasi. Nanti sebagai indikasi sepertinya kita itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini mengapa di sini mohon maaf hasil perangkingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi. Ini menjadi indikasi bahwasanya kalau misalkan kita merujuk pada peraturan terkait tentang penyelesaian tenaga non-ASN, maka di sini untuk peserta yang mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara yang tidak mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun di sini perlu diketahui bahwasanya ini adalah antara P3K penuh waktu dan juga paruh waktu ini sama ya, yaitu sama-sama diangkat oleh PPK dan juga sama-sama mendapatkan nomor induk pegawai teman-teman. Nah berikutnya di sini setara yaitu dengan paparan evaluasi terhadap pengadaan ASN tahun 2024. Ya, mana di sini ada berbagai macam isu mulai dari jumlah formasi yang belum optimal diajukan oleh Pemda, kemudian juga pelamar kurang teliti dan sebagainya, sehingga formasi kurang ya, lebih sedikit daripada jumlah pendaftar.
Maka di sini terhadap non-ASN yang tidak lulus seleksi, ini akan dipertimbangkan untuk menjadi PTKK paruh waktu ya. Jadi istilahnya itu akan dipertimbangkan. Jadi teman-teman yang di sini mendapatkan notifikasi, maaf hasil perankingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi, ini nanti semoga akan dipertimbangkan untuk menjadi PTKK paruh waktu ya, dengan pengusulan jabatan yang sesuai kompetensinya. Nah, semoga saja di sini nanti dari pengusulan PTKK paruh waktu oleh PPK ya, semoga saja pejabat menjaga kepegawaian atau PPK di instansi kita, ini nanti akan mengusulkan ya kita untuk menjadi PTKK paruh waktu, yaitu berdasarkan dari hasil pemetaan tenaga non-ASN. Nah, di antara kalian siapa nih yang sudah mendapatkan notifikasi ya sudah berubah, yang awalnya mohon maaf tidak lulus seleksi, berubah menjadi maaf hasil perankingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar dan harapannya apa. Kalau misalkan di sini kita kutip dari CPNN terkait tentang syarat mutlak honorer jadi PTKK paruh waktu, ini adalah disiapkan formasi tampungan ya teman-teman. Coba di sini kita baca, yaitu jadwal pendaftaran seleksi PTKK di sini diperpanjang ya kemarin. Kemudian di sini disampaikan untuk regulasi terkait dengan kriteria pelamar ini sudah disampaikan. Nah ini. Kemudian di sini juga masih banyak pegawai kontrak terdaftar pada tetap SWKN belum mendaftar sehingga dinilai perlu untuk dilakukan perpanjangan. Jadi ini terkait tentang alasan perpanjangan pendaftaran PTKK untuk yang di tahap 2. Terakhir kan kemarin itu sebetulnya ditutup tanggal 31 Desember ya, namun diperpanjang sampai dengan tanggal 7 Januari. Kemudian baik itu peserta PTKK tahap 1 maupun juga 2 disampaikan bahwasannya Dinasya ini menyatakan salah satu syarat TKK yaitu agar bisa dipertimbangkan menjadi PTKK paruh waktu, antara lain telah mengikuti tahapan seleksi penerimaan PTKK tahap pertama maupun juga tahap kedua. Nah, untuk itu dia menghimbau seluruh ASN, non-ASN, ataupun juga TKK di lingkungan Pemprov ini untuk segera mendaftar ya seleksi PTKK. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya syarat supaya teman-teman di sini nanti yang awalnya tidak lulus seleksi, supaya kita bisa diangkat ke harus mendaftar ya, dan juga ikut seleksi. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini sudah mendaftar dan juga sudah mendapatkan namanya tertera di VKN seperti ini, yaitu ada kode R2, R3, R4, maka di sini sudah dikatakan teman-teman itu sudah mengikuti seleksi P3K ya. Jadi kalau misalkan kita belum mendapatkan kode keterangan L, semoga saja dengan berubahnya akun SCSR ini nanti bisa menjadi angin segar bahwasannya yang kita tidak lulus, tidak mendapatkan formasi, bisa diangkat untuk menjadi P3K paruh waktu. Kita tinggal menunggu saja, misalkan contohnya seperti ini, formasi hanya ada 1, namun pelamar ada ratusan. Semoga saja yang R2, R3 nggak ada L-nya, ini bisa diangkat ya, diusulkan oleh instansi kita untuk menjadi P3K paruh waktu.